Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan kita beribadah kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Sayangnya dipuji alam raya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disadari atau tidak, kita semua punya kelemahan, keterbatasan di hadapan Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini mari kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang suci, Allah yang telah menyelamatkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadap, memohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa, kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan, baharui kami, sucikan hati dan pikiran kami, jauhkan daripada kami segala hal-hal yang buruk, sehingga kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau menguduskan kami semuanya pada hari ini, supaya kami boleh layak untuk beribadah menyembah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami, memohon pengampunan dosa. Amin. Kepada saudara-saudara
yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah pengampunan dosa yang bersumber dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat yang ke-22, firman Tuhan demikian: Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Maka di dalam namanya semua
kita masuk dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, pagi ini kembali kami mau menggumuli firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca, kami dengar, kami sungguh-sungguh dapat mengertinya, kami boleh merenungkannya, dan kami mampu untuk menerjemahkan firman itu dalam keseharian hidup kami, dalam sepanjang jalan kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman, kami mohon semuanya ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini bersumber dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22, Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakannya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan namaku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian firman Tuhan. Bagi saudara-saudara sekalian, kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kisah tentang Abraham sudah pernah kita masing-masing membaca atau mendengarkannya. Atau paling tidak kita mendengarkan lewat khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kisah tentang Abraham, saudara-saudara, yang kita jumpai dalam kitab Kejadian adalah sebuah kisah hidup orang beriman yang sungguh-sungguh sangat menarik. Kita membaca dalam kitab Kejadian bahwa Allah memanggil Abraham untuk menikmati hidup yang keberkatan, menerima
dan menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Panggilan itu, saudara-saudara, direspon dengan positif, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat hidup beriman oleh Abraham. Abraham pun meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya yang ada di sana, dengan segala hal yang terkait dengan masa lalunya, lalu berjalan hidup, menjalani hidup ini menurut pimpinan Tuhan, menjalani kehidupan yang dituntun oleh Tuhan yang memanggilnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup yang dijalani oleh Abraham dalam pimpinan Tuhan, rupanya Allah berkehendak, Tuhan berkehendak supaya Abraham melewati tahapan-tahapan pengalaman hidup yang dinamis. Allah menghendaki supaya Abraham melewati tahapan-tahapan pengalaman hidup yang di dalamnya ia belajar banyak hal tentang Tuhan. Kita bisa melihat itu lewat kisah yang terkait dengan Ishak, putra Abraham. Pada tahapan yang pertama, saudara-saudara, kita membaca dalam kitab Kejadian bahwa Allah berjanji akan mengaruniakan anak kepada Abraham dan Sarah pada saat Abraham dan Sarah mustahil atau tidak mungkin lagi punya anak. Dan ternyata memang janji itu terlaksana. Benar-benar sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Lewat pengalaman hidup ini, saudara-saudara, Abraham belajar tentang kemahakuasaan Allah, kebesaran kasih Allah, kuasa kasih Allah yang tidak terbatas atas kehidupan manusia, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan kita, maka Tuhan akan melaksanakannya. Dalam tahapan yang berikut, saudara-saudara, kita membaca seperti dalam pembacaan kita tadi bahwa ketika Ishak sudah lahir, putra tunggal atau anak satu-satunya dari pasangan Abraham dan Sarah yang lahir lewat proses yang sangat luar biasa. Justru Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anak itu, mengorbankan putra satu-satunya itu untuk menjadi korban bakaran. Ini sebuah perintah, ini sebuah permintaan dari Tuhan yang kalau kita timbang-timbang, kita pikir-pikir dalam seluruh aspek kemanusiaan kita, dari segi logika kita, dari sisi kemanusiaan kita, bahkan dari sudut pandang iman kita, kita bisa mengatakan bahwa apa yang diminta oleh Tuhan itu untuk dilakukan oleh Abraham, mengorbankan anaknya, adalah sesuatu yang boleh dikatakan sulit untuk dilakukan. Mengapa? Ya, kalau kita membaca dalam kitab suci, ada perintah Tuhan tidak boleh membunuh. Bagaimana mungkin Abraham harus membunuh anaknya? Yang kedua, Ishak itu adalah anak satu-satunya, anak yang lahir hadir di tengah-tengah kehidupan Abraham dan Sarah lewat proses yang sangat luar biasa, yang sebenarnya tidak mungkin, tetapi telah lahir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan itu adalah kebahagiaan mereka. Bagaimana mungkin ia tega untuk melakukan itu? Sehingga kita katakan bahwa apa yang diminta oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Abraham itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi ternyata, saudara-saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan
apa yang diminta oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Abraham. Abraham dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukannya. Ia pun mempersiapkan segala sesuatu untuk mengeksekusi putranya Abraham sebagai korban bakaran. Tetapi ternyata saudara-saudara, di tengah-tengah Abraham mau melakukan hal itu, Tuhan bersabda kepadanya bahwa jangan Anda melakukan itu. Jangan saudara melakukan itu. Saya hanya mau tahu sejauh mana kepatuhanmu kepada saya, ketaatanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan, rasa hormatmu kepada Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, Allah sedang mengajar Abraham untuk memiliki karakter atau kepribadian yang kuat sebagai orang yang percaya, bahwa percaya kepada Tuhan itu, beriman kepada Tuhan itu, atau hidup menurut pimpinan Tuhan itu, mengikut Tuhan itu adalah selalu harus diikuti dengan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada ketaatan yang bersifat absolut yang harus dinyatakan sebagai orang-orang beriman. Dan ternyata saudara-saudara, buah kesetiaan, buah ketaatan, buah rasa hormat Abraham kepada Tuhan itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dan ternyata bahwa Tuhan kemudian memberkati Abraham, bahkan Tuhan berjanji bahwa ia akan mendapatkan keturunan yang banyak di muka bumi, dan melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat pengalaman ini saudara-saudara, lewat kisah ini kita bisa belajar beberapa hal dari dalamnya. Yang pertama adalah bahwa menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, menjalani hidup dalam jalan yang dituntun, diarahkan oleh Tuhan menuju masa depan yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Kita harus mau belajar mengakui kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas, kemurahan Allah yang tidak terbatas atas kehidupan kita. Bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan untuk dilakukan atas hidup kita di dalam dan melalui kehidupan kita, ketika Tuhan menghendakinya, maka itu akan terlaksana. Sekalipun itu, kita harus melewati pengalaman-pengalaman hidup beriman, atau harus melewati pengalaman-pengalaman hidup beriman yang begitu dinamis. Kita harus berjuang, berusaha untuk memahami kehendak Tuhan yang kadang sulit untuk kita pahami, tetapi kita harus mau seperti itu. Kita mau belajar mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu bekerja atas kehidupan kita di dalam dan melalui kehidupan kita di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lewat pengalaman yang baik, lewat pengalaman yang tidak baik, selalu ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah hidup dan kehidupan ini dituntun, dipimpin oleh Tuhan, dan kita tetap penuh dengan keyakinan, optimisme, rasa percaya diri yang besar, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kehidupan kita akan terlaksana di masa-masa yang akan datang. Hal yang kedua saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita juga seringkali dihadapkan pada realitas atau kenyataan hidup
yang di dalamnya Allah menghendaki kita melakukan sesuatu yang menurut kita sulit untuk kita lakukan, yang menurut kita mungkin tidak masuk akal untuk kita lakukan, atau kita sangat terbatas untuk melakukannya, tetapi Tuhan menghendaki kita melakukannya. Nah, di sini kita belajar bahwa sesulit apapun, sesukar apapun perintah Tuhan yang akan kita hayati, amalkan di tengah-tengah kehidupan ini, yang akan kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan kita ini dalam seluruh keberadaan hidup kita, kalau itu Tuhan yang menghendakinya kita melakukannya, maka kita harus mau melakukannya. Karena lewat pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang sukar, Tuhan juga bekerja untuk membentuk karakter kita, kepribadian kita sebagai orang yang harus kuat, orang yang beriman, yang harus teguh di dalam percaya kepada Tuhan, bahwa di balik semua pengalaman-pengalaman hidup yang buruk sekalipun, selalu ada buah yang manis dipersiapkan bagi kita semuanya oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini kita menghadapi situasi yang sulit. Tentu kita juga merasa sulit untuk melakukan banyak hal yang kita pahami Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dengan baik, dengan maksimal. Tetapi kesulitan apapun yang kita hadapi sekarang ini, yang kita jumpai sekarang ini, dalam kerangka kita melakukan kehendak Tuhan, dalam kerangka kita memenuhi tuntutan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan, penuh rasa rendah diri, rendah hati, penuh kerelaan, dan mau untuk berkorban demi untuk terlaksananya kehendak Allah itu. Ya, memang melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, menegakkan kebenaran firman Tuhan, seringkali kita harus menghadapi pengalaman-pengalaman kemanusiaan yang sulit, bahkan buruk sekalipun. Tetapi bagi orang percaya, bagi kita orang beriman, dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah tetap kita pahami punya kehendak yang akan kita lakukan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu saat sekarang ini juga. Apapun itu yang saudara pahami, yakini sebagai perintah Tuhan, kehendak Tuhan untuk dilakukan, sekalipun itu sulit untuk kita lakukan, mari kita tetap melakukan. Mari kita tetap menyatakan rasa hormat, rasa tunduk, taat di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita, Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita, dan Tuhanlah yang menuntun kita menuju masa depan yang dijanjikannya bagi kita semuanya. Mari kita percaya bahwa perjalanan kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini, sekalipun sulit, kelak akan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Tuhan diagungkan, dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat pemberian kita atau persembahan kita. Mari kita melakukan itu dengan penuh ketulusan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tetap di hatiku
kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami masih dapat menjalani kehidupan kami, menikmati segala berkat Tuhan sampai pada saat sekarang ini. Kami boleh bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Dan dalam persekutuan ini kami bersyukur, mengenang segala perbuatan kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus yang tetap setia memelihara, menggembalakan kehidupan kami. Sekalipun sampai sekarang ini ya Tuhan, kami semua umat manusia di muka bumi ini, kami semua anak-anak Tuhan yang ada di tanah air ini, yang ada di provinsi bahkan kota ini, masih sedang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit berkenaan dengan adanya pandemi corona. Tetapi kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa perlindungan Tuhan itu selalu nyata bagi kami, selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ada Tuhan yang siang dan malam mengayomi, melindungi, memproteksi kehidupan kami semua. Karena itu ya Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Pada pagi hari ini kami datang bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun mereka, yang sedang menikmati sukacita bahagia karena pertolongan Tuhan, karena pengalaman-pengalaman baik yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati sukacita dan bahagia mereka. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, berkati kehidupan rumah tangga, keluarga, jemaat masing-masing, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan peliharakan dan gembalakan, kuatkan mereka masing-masing, hiburkan mereka. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul dengan penyakit. Kekasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak Ebe Pamuso, Bapak dan Ibu Rapa, anak kekasih kami Neva Barri, orang tua kekasih kami Ibu Yuni Mangin, Ibu John Pasaya, anak kekasih kami Arjen Robin, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana, Bapak Tang Dilalo, Bapak Tang Diongga, Mama Nesar, putri dari Bapak Lukas Sampe, dan semua warga jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit, bahkan saudara-saudara kekasih kami yang sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena berbagai-bagai penyebab. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, terutama mereka yang masih sedang menjalani perawatan intensif atau sedang melakukan isolasi karena adanya penyakit virus corona ini. Tuhan hadir memberi pertolongan. Berkati kami semua, lindungi kami semua, bebaskan kami dari keadaan yang buruk ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dan semua aparat yang terkait, supaya kami semua tetap sehati sepikir, semangat persatuan yang teguh untuk mengatasi persoalan nasional ini. Biarlah atas pertolongan Tuhan kami semua boleh melewati masa sulit ini. Kami kembali beraktivitas dan kehidupan perekonomian bangsa dan negara kami kembali menjadi pulih. Bapa kami yang di surga, tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami lainnya yang mungkin sedang menjalani masa sulit karena adanya pemutusan hubungan kerja, atau karena adanya situasi dan kondisi usaha perekonomian yang terancam krisis atau sedang mengalami krisis. Tuhan hadir menguatkan,
Bapa kami yang di surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada hari ini, bersama-sama dengan semua anak-anak kami, generasi muda kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, dalam masa-masa pendidikan penuntutan ilmu, terutama mereka yang mempersiapkan diri untuk memasuki seleksi penerimaan mahasiswa baru dimanapun. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan. Anak-anak kami yang hidup sedang studi, sedang kuliah, sedang belajar, mencari pekerjaan, bahkan sedang bekerja di perantauan dimanapun berada. Tuhan hadir di sana memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, bahwa sekalipun kami berada dalam kondisi seperti sekarang ini, ada maksud Tuhan yang baik bagi kami di dalam dan melalui pengalaman yang sulit ini. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pun sedang mengajar kami untuk belajar taat kepada Tuhan, untuk belajar memahami dan mengenal Tuhan dari waktu ke waktu, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengenal tentang Tuhan dalam seluruh kebaikannya, kemurahannya yang sudah dipersiapkan bagi kami semua di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang hari Minggu ini, kemanapun dan dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami supaya kami tetap hidup bijaksana dalam bersikap, dalam berperilaku, dalam bertindak. Biarlah kami semua menjadi warga negara yang patuh dan tunduk untuk mengikuti regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah, mematuhi protokol kesehatan sebagai syarat standar bagi kami semuanya untuk menopang upaya pemutusan mata rantai penularan corona di tanah air ini. Terima kasih ya Bapa di surga, sempurnakan doa syukur kami, ampuni segala dosa kami, dengarkan kami yang berdoa bersyukur menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.